Ya, selamat malam Pak Arda. Salam Malam Pak kenal, saya Dodi. baru masuk minggu ini, minggu lalu hanya mendengarkan dari jalan. Eh, Baik Bapak Ibu juga sahabat KKS, selamat malam. Sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam pertemuan malam hari ini, pertemuan kedua oleh Bapak Arda Irwan. Jadi kita akan terus mendalami bacaan kitab suci daripada tema APP yang kita sedang geluti di dalam masa Prapaskah ini tentang peran serta kita untuk ikut mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi topik pada malam hari ini merupakan dua tema pertemuan ketiga dan keempat merupakan lanjutan dari pertemuan pertama dan kedua, di mana pertemuan pertama dan kedua itu sungguh sangat memberkati ya, kita diajak untuk menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama, untuk berpikir tentang hal-hal yang di atas, perkara-perkara di atas, dan meninggalkan perkara-perkara duniawi. Juga kita diajak untuk belajar, untuk eh, mempelajari landasan untuk prinsip hidup di dalam kebaikan untuk tidak berjiwa miskin, terutama dengan dasar kitab Amsal ya, Amsal 27 atau 28 pada minggu lalu. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang lebar, kita akan lanjutkan pertemuan kedua ini dengan mengambil topik ketiga dan keempat dalam APP. Mari kita mulai dengan doa. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat rahmat dan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Dan juga terutama pada malam hari ini, berkat kasih-Mu, kami boleh berkumpul di dalam ruang virtual ini untuk melanjutkan pendalaman iman kami. Untuk kami juga boleh melepaskan rindu mendengarkan firman dan sabda-Mu yang akan Kau sampaikan melalui Bapak Arda Ilwan. Bapak, kiranya terangilah hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga melepaskan segala ikatan yang tidak perlu pada saat ini, agar kami boleh duduk mendengarkan, untuk dapat merenungkan apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Arda Ilwan, agar kami juga di dalam masa Prapaskah ini sungguh dapat mengambil pokok-pokok ajaran yang penting bagi kehidupan kami kelak. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik Bapak Arda Ilwan, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mungkin stop video dulu ya yang bagian saya supaya nanti kita fokus ke materi dulu supaya bisa fokus. Ya, ini journey-nya supaya kita bisa paham ya. Ingat lagi ya, kemarin kita melihatnya kan minggu pertama, minggu kedua dari tema APP yang berkaitan dengan Kolose 3, 12, 14, di mana kita menjadi manusia baru dan caranya bagaimana mencapai itu sesuai dengan pilihan Allah atau kita dikatakan itu dikuduskan Allah. Nah, ini nanti akan ketemu lagi kata itu di Tesalonika 1 ya bab 5 ayat 23 24. Itu menariknya. Ini seperti suatu rangkaian yang memang sengaja kita diminta masuk kembali ke tujuan hidup kita dan apa yang harus kita lakukan terhadap tujuan itu. Nah, minggu kedua temanya berkaitan dengan Amsal 3, 27, 28 dengan Amsal 11, 24, 25, di mana prinsip hidup dalam kebaikan tidak boleh berjiwa miskin. Dalam tanda petik miskin itu ya kita tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak masalah, asal hidup berkualitas. Dan juga tidak boleh memiskinkan orang lain. Ini kaitannya dengan bagaimana kita memperhatikan hidup kita sendiri dalam kaitan berbuat baik. Nah, di situ dua-duanya sama-sama mau menampilkan karakter hidup manusia ketika gambar dan citra Allah ya menjadi gambar pada saat kita diciptakan. Manusia yang sejalan, segambar dengan Allah. Ciri khasnya adalah manusia yang diberi kekasih, diberi cinta kasih,
Nah, ini intinya. Nah, inti inilah yang nanti kita akan lihat lagi di minggu ketiga dan minggu keempat dalam perjalanan tema APP pada hari ini yang akan saya bahas. Kalau kemarin manusia penuh kasih, yaitu yang kita mau capai dan caranya diberitahu. Kalau hari ini kita diharapkan lewat doa Santo Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika menjadi pribadi yang terberkati, terutuh, yang terkasih gitu ya kan. Karena kita sudah melewati juga proses-proses menjadikan orang yang sesuai dengan takaran kita itu menjadi manusia yang secitra dengan Allah. Dan kalau demikian berarti kita digenapi. Nah, ini ceritanya ya bagaimana dua tema besar dalam minggu pertama kemarin kita lakukan, dan minggu ini saya mengajak lagi membahasnya menjadi satu rangkaian yang lebih utuh. Nah, maka menjadi pribadi utuh terberkati yaitu menjadikan diri kita benar-benar menjadi manusia yang manusiawi. Manusia yang manusiawi itu seperti apa? Manusia yang pada awalnya diciptakan secitra dengan Allah. Nah, secitra dengan Allah kembali lagi menjadi manusia yang sebenarnya dari dalam sudah ada gambar Allah, yaitu gambar kasih. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan saya rangkai pada hari ini. Nah, kalau kita melihat, kita perlu melihat satu persatu ya. Kalau kemarin kita sudah lihat yang minggu 1 dan kedua, saya akan mencoba mengajak melihat dari minggu ketiga dan minggu keempat. Kalau kita melihat temanya yang besar dari tema APP, kalau minggu ketiga kan peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Artinya bagaimana how to handle ya kita punya kemampuan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya syukur-syukur dia bisa kita mampu membawa orang lain juga hidup sejalan dengan kita atau dalam lingkungan kita. Nah, di sini tema yang dibawakan dari APP minggu ketiga mengambil teks kitab suci sebagai landasannya adalah Imamat 25 ayat 35. Kalau kita lihat nanti konteks Imamat 25-35 itu kita lihat dari konteks yang lebih dekat, ya yang lebih kecil yaitu perikop ini berada. Ya, Imamat 25-35 itu berada dalam konteks Imamat 25 ayat 1 sampai 55. Ceritanya tentang apa sih Imamat yang bagian itu? Ceritanya mengenai tema perlakuan terhadap orang miskin. Sikap bagaimana meladeni atau menjaga hidup kita dengan orang miskin yang ada di sekitar kita. Ya. Nanti Bapak Ibu coba baca ya sedikit. Nanti saya akan kirim ini bahan ini untuk di-share kepada teman-teman sedikit melihat konteksnya. Lalu teks kitab sucinya tolong dibaca supaya kita juga paham. Oh, konteks dari ayat 35 ini ada di dalam perikopa Imamat 25 1 sampai 55 bicara mengenai perlakuan terhadap orang miskin. Nah, lebih besar lagi ya, perikopa ini yang Imamat 25 1 sampai 55 ini berada dalam konteks yang lebih besar bicara mengenai cara hidup di hadapan Allah dan kekudusan. Menarik kan? Hanya satu ayat ini kalau kita lihat rangkaiannya bagaimana cara hidup di hadapan Allah dan kekudusan, yaitu bertindak dan berlaku bagaimana terhadap orang di sekitar kita. Nah, ini arahnya dari Imamat 25-35. Tapi how? Tapi bagaimana ini? Nanti saya akan coba melihatnya dari gaya helikopter. Helikopter itu kan bisa naik, bisa turun, lihat dekat, bisa lihat jauh. Nah, ini yang kita mau lihat dari Imamat 25-35. Nah, pada minggu keempat APP, masih kan teman-teman mungkin masih ada punya waktu lagi untuk mendalami pendalaman bersama di lingkungan atau di kelompok masing-masing. Nah, minggu keempat itu berbicara mengenai 1 Tesalonika 5, 23, 24, di mana kita diajak hidup dikuduskan atau diberkati Allah. Hidup dikuduskan dan diberkati Allah sebenarnya sederhana bahasanya, kalau dalam bahasa kita artinya kita diajak mengingat kembali dan diajak kembali ke dasar hidup kita. Back to nature kalau bahasa saya itu. Yaitu memahami
dari mana kita berasal dan mana kita menuju. Asal kita dari Allah, diciptakan segambar dengan Allah, berarti kita juga ditujukan untuk menggambarkan gambar hidup kita ini dalam gambar, ya gambar Allah yang penuh kasih. Maka kalau tema APP besarnya adalah peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual, ini cocok. Cocoknya bukan dicocok-cocokkan, tetapi memang inilah yang kita hadapi dalam lingkungan sekarang, bahwa untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita itu udah harus punya proses panjang. Ya, menjaga kekudusan, berbuat kekudusan itu harus menjadi gaya hidup kita dalam keseharian kita. Nah, kalau tema 1 Tesalonika 5, 2, 3, 2, 4 yang adalah doa Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ini sebenarnya kalau lihat konteksnya ada di dalam perikopa 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 5 ayat 24. Nah, ini semuanya isinya tentang anjuran dan ajaran. Ingat ya, di imamat bagaimana juga dianjurkan ada cara hidup di hadapan Allah dan kekudusan. Di sini pun sama. 1 Tesalonika 4 ayat 1-18 kita diajak untuk belajar kesucian dalam kemurnian hidup dan cinta kasih. Dan 1 Tesalonika 5 1-11, kalau kita yang sudah hidup suci itu hidup berjaga-jaga. Anjuran untuk terus berjaga-jaga itu artinya apa? Ya siap sedia. Siap sedia itu tidak pernah lalu melupakannya atau ada bolong-bolong lah kasarnya. Kalau itu harus menjadi rutinitas hidup kita. Anjuran berjaga-jaga itu sebenarnya kan mengajak kita hidup dalam keseharian. Waspada itu harus menjaga-jaga, berarti kita harus setiap hari, setiap waktu melakukan yang sama. Ya, bersiap. Nah, 1 Tesalonika 5, 12-22, setelah kita hidup mampu belajar kesucian dalam kemurnian, cinta kasih, dengan terus menjadi rutinitas dalam hidup kita, maka kita juga perlu keluar dari hidup kita sendiri, lalu anjurannya adalah memperhatikan hidup di sekitar kita, hidup bersama kita, orang lain ada di sekitar kita. Nah, 3 rangkaian itulah yang kemudian dimasukkan dalam penutup oleh Paulus sendiri dalam 1 Tesalonika 5, 2, 3, 2, 4 lewat doa. Doa supaya kita, apalagi orang-orang yang dalam pelayanan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya supaya tidak bercela. Nah, doa ini, teks ini yang kecil ini, yang 2 ayat ini, orang sebutnya di dalam teks kitab suci atau dalam pembelajaran kitab suci disebut peroratio, artinya menjadi satu tema rangkuman atas hal yang penting dari keseluruhan cerita Paulus di dalam 1 Tesalonika. Hanya dengan membaca ayat ini, 1 Tesalonika 5, 2, 3, 2, 4, kita bisa mengcapture atau mencerminkan seluruh ceritanya, rangkaian teologisnya Paulus di dalam Tesalonika 1 ini. Nah, tema pokoknya apa sih? Nah, temanya nanti kita lihat. Dan bukan hanya di dalam ini peroratio juga hanya bicara mengenai tema pentingnya yang menjadi cermin, tetapi juga karena bersifat doa, berarti pada saat doa itu kan kita ada ajakan. Ya, kalau kita menutup misa juga kan kita juga ada misa selesai, lalu kita diajak sesuatu, dilibatkan. Dan di situ juga ada unsur afektus atau perasaan emosi yang diajak untuk keluar juga. Ayo, setelah kamu ngerti, setelah mendalami ini, ayo kita melakukannya. Nah, inilah gambaran dari 2 ayat 1 Tesalonika 5, 2, 3, 2, 4. Nah, mari kita mendalami satu-satu supaya kita menarik inspirasi dari masing-masing secara lebih dalam. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks Imamat 2535, yang menarik di sini adalah bicara mengenai konteks yang lebih kecil, yaitu Imamat 251 sampai 55. Kalau bicara 251 sampai 5, kalau kita baca sampai kalimat 5 itu keluar, sebenarnya bicara mengenai ajaran kita memahami tentang tahun Sabat. Dan yang berikut adalah tahun Yobel. Bapak Ibu tahu nggak tahun Sabat dan tahun Yobel?
tahun Sabat dan tahun Yobel. Kalau kita belajar mengenai kitab suci ataupun tradisi Israel, tahun Sabat itu kan sebenarnya tahun ke-7 ya Bapak Ibu. Atau orang bilang Sabat itu 7, bilangan ke-7. Jadi tahun ke-7 kalau bicara mengenai tahun. Kalau hari Sabat berarti hari ke-7 ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tahun Sabat, kita diingatkan bahwa pada tahun ke-7 ya, tahun ke-7 itu kita harus istirahat. Nah, ini menarik ya. Bicara mengenai tahun Sabat, orang Israel diajari oleh Musa pada waktu itu untuk memahami, kita bekerja keras, tetapi ada satu waktu kita harus stop. Ada pit stop kalau orang bilangnya, atau berefleksi apa yang telah kita lakukan, kita juga bersyukur atas yang telah kita terima, sambil juga kita merenung apa yang harus kita lakukan kalau kita sekarang sudah dalam status yang sedemikian rupa. Apa yang masih kurang perlu diperbaiki, apa yang baik perlu ditingkatkan. Nah, inilah tahun Sabat. Tapi konteks tahun Sabat nanti di imamat ini adalah terangkai dalam perlakuan kita terhadap orang miskin. Menarik ya, di sini apa yang diperlakukan dalam imamat 25 ini untuk orang miskin. Sebentar, sebelum saya ngomong, saya mau bicara dulu mengenai terminologinya dulu. Tahun Sabat adalah tahun ke-7. Ya, setiap tahun dirayakan dijalani hidup manusia Israel, terutama di kaum Israel pada waktu itu sebagai kegiatan hari-hari. Tapi tahun ke-7 diingatkan ya lewat satu perayaan yang disebut tahun Sabat, itu adalah Sukot atau namanya Pondok Daun. Nah, tahun Pondok Daun itu ngapain sih? Orang diajak refleksi itu di dalam satu tempat. Ya, kalau dulu ya di Israel itu membuat satu bangunan kecil yang dari ranting, ya, di atasnya juga ditutup dengan rumbai-rumbai dari tahun palma gitu ya kan. Lalu keluarga yang merayakan Pondok Daun datang ke Israel, ke Yerusalem, membangun pondok-pondok sementara itu. Lalu berdoa bersama satu keluarga di dalam pondok itu. Itu bangunannya hanya segi 3 ya, bukan segi 4, tapi yang sisi yang terakhir itu kosong, ya tidak terbuka lah. Ya, jadi kalau bangunan kotak, yang bagian satu sisi itu dibuka plong gitu, supaya seluruh keluarga bisa duduk di situ, bisa makan malam seharian di situ, berdoa dan juga merenung di situ. Nah, bagian atasnya di rumbai-rumbai itu terbuka supaya dia bisa melihat ke atas. Ya, seharian sampai malam melihat bintang-bintang indahnya. Tapi disitulah kita diingatkan Pondok Daun itu untuk saat mensyukuri apa yang kita sudah alami selama 6 tahun yang lalu lah. 7 tahun itu kan tahun ke-7. Nah, tahun ke-7 itu dirayakan sebagai tahun orang ingat kepada kasih Allah dalam hidupnya. Nah, 7 kali 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun Sabat, berarti tahun Sabatnya 7 kali dirayakan. Nah, setelah tahun ke-7 itu, ya, pada bulan ke-7 tanggal 10 dirayakanlah tahun Yobel namanya. Tahun Yobel itu tahun perdamaian. Nah, ini istilahnya, ceritanya menarik. Kalau Yobel itu bahasanya dari orang Yunani, Ibrani mengatakan Yobel itu tanduk ya. Yobel itu bisa artinya domba gitu ya. Yobel itu bahasa Ibraninya Yebel, itu domba. Nah, ini sebenarnya pada tahun ke-7, 7 kali tahun Sabat, tahun yang ke-50 kasarnya ya. 7 kali 7 kan 49. Setelah 49 kan tahun ke-50. Nah, tahun ke-50 ya, pada bulan ke-7 tanggal 10 lalu dibunyikanlah shofar. Shofar itu dari tanduk domba ya. Nah, dari tanduk domba itu lalu pada saat itu dianggap sebagai gaungan untuk seluruh rakyat ya Israel merayakan tahun perdamaian atau bahasa Israelnya Yom Kippur. Nah, tahun pembebasan di situ.
Jadi nanti kalau di sini persis seperti yang dikatakan dalam Imamat 25 ayat 23-28, pada tahun Yobel ya, jadilah penebusan tanah. Artinya apa? Orang-orang yang sudah punya tanah beli dari orang-orang miskin atau orang miskin yang menjual tanah karena dia tidak punya support, lalu dia menjual harta warisannya, dia menjual untuk hidup dan bagaimana dia memperpanjang hidupnya. Nah, kepada orang-orang yang mampu. Nah, pada tahun Yobel ya, pada tahun Yobel itu budak Israel harus dibebaskan. Israel yang punya budak harus membebaskan orang itu, ya, tidak boleh ada yang ditahan, ya. Terus yang kedua, tanah-tanah yang sudah dibeli, ya, yang sudah dibeli dari warisan-warisan yang orang-orang yang membutuhkan kita untuk membelinya, itu harus dikembalikan ke si pemilik awalnya. Ya mungkin selama 49 tahun kan dia sudah jual beli, ya yang membeli dia juga menjual lagi. Tapi pada tahun ke-50, tahun pembebasan, tahun perdamaian Yom Kippur itu, tanah itu yang sudah dibeli berkali-kali dijual kemana-mana, dia harus kembali lagi ke pemilik awalnya. Menarik ya. Tanah, yang disebut tanah itu yang mana sih? Dalam Israel tuh yang disebut tanah yang harus dikembalikan, tanah yang tidak berpagar. Dan tanahnya itu tidak di dalam kota, karena kota itu tidak mungkin berpagar. Kenapa? Tanah yang tidak berpagar dan kebanyakan di luar kota itu tanah yang produktif. Tanah yang bisa untuk bercocok tanam lah kasarnya. Nah, tanah yang menghasilkan hasil produktif yang bisa dipakai untuk kehidupan hari-hari mereka dan juga nanti dipersembahkan juga sebagian untuk sumbangan, untuk kekudusan dan juga untuk support kepada orang Lewi atau imam. Tapi intinya pada saat tahun Yobel, semua itu harus kembali ke pemiliknya. Dan yang berikut, yang menarik lagi, sama seperti tahun Sabat, pada hari tahun ke-7 orang harus istirahat. Pada tahun Yobel, tahun ke-50, tanah harus berhenti digarap. Tidak boleh digarap. Jadi harus berhenti selama 1 tahun itu, tidak boleh ada satu tindakan menggarap, yang memproduksi atau yang istilahnya ya harus mengambil hasil dari panenannya atau bagaimana memanfaatkan tanah untuk menghasilkan sesuatu, tidak boleh, harus berhenti. Nah, ini menariknya. Kalau kita melihat dasar pemikiran Imamat 25 ini, sebenarnya orang diingat, tanah itu milik Tuhan. Tanah itu diberikan kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu, bagaimana hasilnya itu untuk menghidupi mereka semua. Tapi nggak boleh mengambilnya sampai habis-habisan. Harus ada waktu istirahat, harus ada waktu pemulihan, harus ada waktu di mana kita sendiri berhenti ya memanfaatkannya supaya ada recovery. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai imamat ini, ya kita juga diingatkan lagi sama kayak konteksnya yaitu penebusan tanah dan penebusan rumah. Tapi yang menjamin adalah bahwa Allah dalam hukum Allah lewat Musa dikatakan kita harus menjaga keadilan, menjamin dan menjaga agar golongan kaya tidak istilahnya kalau bahasa Jawa maruk atau serakah ya, atau tidak mengumpulkan kekayaan lalu tidak ingat lagi akan orang di sekitarnya. Maka hukum Allah di sini sebenarnya menarik. Kita dibatasi memiliki sesuatu sampai 50 tahun. Setelah itu balikin lagi normalisasi lagi, orang-orang mengingatkan kembali bahwa tidak boleh ya kita punya kelebihan tidak memperhatikan orang lain. Wah, kalau kita menjalani hidup itu seperti orang Israel, mungkin kita bisa marah-marah ya, udah keluar uang dari awal, ya kita menghidupi, ya kita menjual, membeli barang-barang atau tanah dari orang lain, lalu tahun ke-50 harus kembalikan lagi ke orang yang pertama, yang mempunyai awalnya. Karena dianggap itu warisan dari orang tuanya atau leluhurnya yang dari Allah. Tapi ya mau nggak mau, di sini hukum untuk menjaga keadilan, menjaga ketenangan dan ketentraman.
Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks ini, Imamat 25-35, nanti bacaan kitabnya, saya mau mengajak kita melihat bahwa kita diajak untuk perhatian benar-benar sama orang yang tidak punya, ya, dan tidak boleh melakukan sampai menguras harta mereka habis-habisan sampai mereka tidak berdaya, ya. Nah, ini juga dikatakan dalam kitab nanti ya, Pak Perikopa itu dikatakan satu kalimat dalam ayat 35 itu, saudaramu itu yaitu sesama orang Israel. Adalah hal yang paling sangat diingat sama sekali oleh orang-orang Israel zaman Israel tua itu. Orang Israel tidak boleh menjadi budak dan tidak boleh dibiarkan menjadi budak atau diperjualbelikan. Kenapa? Kan dia kan diingatkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Masa sama saudara-saudaranya sendiri membiarkan dia dijual belikan gara-gara kemiskinan dia? Tidak boleh. Dan yang hanya boleh, ya kalau imamat memang kan kita harus memahami konteksnya, yang boleh, yang diwariskan, yang boleh menjadi aset, boleh diperjualbelikan atau boleh dijadikan budak, hanya orang-orang asing, bangsa-bangsa lain. Ya. Tapi kita nggak perlulah membahas ini, dua hal ini. Tapi kita melihat temanya bahwa karakter dari Imamat 25:1-55 mengajak kita memperlakukan orang lain dengan batas tertentu. Ada limitnya, tidak sampai habis-habisan. Kita juga harus mengingatkan, kembali lagi ke awalnya. Maka tahun ke-7 dan 7 kali tahun Sabat, kita diingatkan inilah waktunya tahun itu orang menjadi bebas kembali. Yang jadi budak dia sudah bebas kembali. Ya, yang tidak punya dia juga bebas kembali. Sorry, kelewatan. Nah, kalau kita melihat ini dan kita rangkai dari tema makronya yang lebih besar perikopa di mana Imamat 25 ini berada. Nah, tadi saya katakan Imamat 17 ayat 1-27-34 itu bicara mengenai cara hidup di hadapan Allah. Maka tadi kalau kita berlaku terhadap orang miskin, sebenarnya kita diajari sedang hidup bagaimana cara yang benar di hadapan Allah. Nah, ada 4 hal yang perlu bicara di sini, yaitu mengenai Imamat 17 ayat 1-16, cara hidup di hadapan Allah lewat pernyataan tentang darah. Artinya kita tidak boleh bersumpah lah ya dengan darah, karena darah itu menjadi simbol hidup, ya, kekudusan. Darah itu adalah bagian yang mensuplai kehidupan itu menjadi ya tubuh material menjadi punya daya. Maka nggak boleh sembarang gitu. Pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan darah itu nggak boleh sembarangan. Imamat 18 ayat 1-22-33, kita juga harus mengingat standar-standar moral yang wajar, yang umum, ya, supaya kita juga jangan lupa bahwa orang tua mengajarkan itu karena dia juga turun-temurun mengingat hal-hal yang diingatkan hal-hal yang baik. Imamat 23 ayat 1-24 ayat 23, kita juga harus ingat bahwa hidup benar di hadapan Allah itu ya bersyukur kepada Allah lagi lewat ibadat penyembahan, ya. Dan harus rutin supaya ingat ke atas. Sama seperti kemarin kita ngomong dalam Kolose, ingat perkara yang di atas. Nah, ini juga imamat mengingatkan kembali, di samping kita tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, di samping kita juga punya kecukupan lalu perhatian orang lain, yang paling dasar tetap ke atas. Ya. Bersyukur atas apa yang kita terima. Baru di situ, nah ditutup dengan 25:1-27 ayat 34, hukum pemulihan. Hukum penyerahan diri kembali ke Allah. Bapak, konteks Imamat 25-35 ini memang agak sedikit kita kok pada ngomongnya konteks yang lebih luas. Kenapa? Karena kalau kita melihat kalimat dari Imamat 25-35 nggak sembarangan. Karena kita melihat di sini adalah berkat itu terjadi ketika kita terus-menerus menghidupi perjalanan ini dan diwajibkan. Kenapa? Imamat ada dalam kitab suci karena itu menjadi hukum yang diwajibkan kepada keturunan Israel untuk mengingat dari mana dia berasal.
Dan pada saat dia penderitaan, bagaimana dia dibebaskan Allah ya dari perbudakan. Maka perbudakan Mesir ya dibebaskan dari perbudakan Mesir, inilah yang dirayakan terus-menerus ya dalam tahun Yobel, tahun perdamaian. Kamu aja dibebaskan Allah, kamu pun harus membebaskan saudara-saudaramu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kiranya menjadi hal yang menarik. Dan di ayat-ayat di dalam Imamat 25 inilah kita bicara juga persepuluhan. Bapak Ibu kan tahu ya, menarik ya kalau bicara mengenai puluhan. Kok wajib ya orang Kristen ya? Sebenarnya yang menarik di sana diwajibkan bagi orang Israel supaya orang lain itu peduli. Allah sudah memberi kepada dia, perhatikan juga orang lain sama seperti Allah memperhatikan hidup kita sendiri dalam hari-hari. Jangan sampai yang susah makin susah, yang senang tidak peduli lagi terhadap yang susah. Nah, bahkan yang menarik lagi di dalam hukum berkat ya. Nah, di dalam Imamat sini kan ada konteksnya Imamat 26 sama 26 113 dan 14 46 itu cuma bicara mengenai berkat dan kutuk. Nah, berkat dan kutuk ini menjadi simbol kalau orang ngikuti Tuhan, cara hidupnya benar di hadapan Allah, mengikuti tadi, jangan bersumpah hal yang tidak penting, tetap percaya pada hal-hal yang standar moral yang baik, tetap mengingat hal yang perkara di atas, maka hukumnya adalah kita menjadi pulih, ya, dan kita menjadi taat selalu pada arah, dan hidup kita berserah pada Allah, maka disitulah kita menerima berkat. Kebalikannya adalah kutuk. Dan dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani menariknya, kata berkat itu juga artinya sama ya, akar katanya berkat BRK ya tuh, ya. Itu juga artinya juga kutuk gitu. Nah, satu kata bisa berarti dua meaning. Yang satu kata artinya berkat, yang satu artinya kutuk. Nah, itu bagaimana kita tahu bedanya? Pada saat kalimat itu dibuat, di mana kata itu menjadi berkat dan kata itu menjadi kutuk. Ya, konteksnya lah kalimatnya gitu, baru bisa tahu. Nah, setelah orang disadari ini lu berkat, ini lu kutuk ya. Maka kalau orang yang punya kekurangan, kelemahan dan dia ingat ingin dipulihkan oleh Allah, dia harus bernazar. Bernazar itu apa? Berjanji. Nah, berjanji itu apa? Ada effort yang harus dikeluarkan. Effort harus yang dikeluarkan bentuknya apa? Ya, mengeluarkan dari apa yang dia miliki. Ada ukurannya, ada nilainya, ada value-nya yang harus dia kurbankan. Nah, inilah nasar. Dan menariknya dalam Imamat itu ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Yang perempuan umur sekian sampai sekian, berapa sikal perak. Yang laki-laki berapa sikal perak. Pada saat bernasar, itu harus keluar Ibu. Berapa rupiahnya itu. Berapa sikalnya itu. Nah, intinya, kalau kita melihat ini sebenarnya rangkaian cerita ini memang bisa bergantung ya. Cerita Israel itu kalau dulu saya belajar tradisi Israel ini juga kaitannya dengan tradisi Mesopotamia atau berkaitan juga dengan Babel. Di situ kalau tahun perbudakan ya itu juga dirayakan sebenarnya di sini juga dalam orang Babel. Kalau orang Babel tuh ada perayaan namanya tahun penghapusan hutang. Ya, Misnarum. Nah, kalau orang Mesopotamia ada perayaan tahun pembebasan budak atau Adaruru gitu ya. Nah, dua-duanya ini diadaptasi tuh menariknya tuh di dalam konteks kitab suci, konteks kaum Israel. Kaum Israel kan kemudian ya Bapak Ibu setelah zaman Mesopotamia, Babylon, Assyria, seterusnya dan Mesir segala macam itu kan bangsa Israel kan bangsa yang kemudian berjalan ya, yang membentuk satu komunitas lah gitu. Nah, ini secara tradisional dulu dipelajari bahwa ternyata tahun Yobel itu bisa punya warisan awalnya dari cerita mengenai penghapusan hutang dan penghapusan budak atau pembebasan budak dari orang Babel dan Mesopotamia. Ya kalau mau cari cerita konteksnya lagi menarik. Apa hubungannya juga misalnya cerita mengenai air bah Nuh gitu ya kan dengan cerita Mesopotamia, Babel. Nanti kita cerita ini nanti ada satu hal lagi yang menarik kalau kita mau belajar.
juga mengenai penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Juga ada konteksnya juga yang sama di dalam tradisi Mesopotamia maupun Babylon. Tapi nanti kalau kita cerita itu panjang lebar nggak akan fokus. Tapi menarik buat saya mengatakan kalau belajar kitab suci, kalau kita tahu sejarah ceritanya itu menarik. Ya. Kalau enggak nanti kita cuma lihat ayat per ayat, pendalaman yang bisa membuat saya ya termotivasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks Imamat 2535 begitu kaya, lalu sebenarnya ceritanya Imamat 2535 itu bunyinya apa sih? Nah, baru kita sekarang ke konteks ceritanya sendiri, ke ayatnya sendiri. Kalimatnya sederhana dalam ayat itu, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Bapak Ibu, nggak heran kalau kita cuma baca satu ayat ini, kesannya biasa aja ya Bapak Ibu. Apalagi kalimatnya juga kan wajar-wajar aja ya. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu, maka engkau harus menyokong atau membantu dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia bisa hidup di antara kamu. Kalau kita belajar dari bahasa aslinya Bapak Ibu, ada kalimat ini yang menarik buat kita. Yang pertama, kata saudaramu. Saudaramu itu kan tadi sudah saya katakan brother, itu sebenarnya sika, itu artinya orang di kalangan sendiri, bangsa Israel sendiri, kaum Israel. Nah, kata jatuh miskin. Nah, ini saya katakan jatuh miskin, bahasanya itu dari kata muk, atau kata itu berarti dalam aslinya secara letterlek atau harafiahnya tenggelam. Jatuh miskin itu artinya orang yang tenggelam. Istilahnya udah nggak kelihatan lah kasarnya. Bayangin ya, ini kalimat itu kalau dipakai di dalam konteks orang Israel itu artinya semiskin-miskinnya lah. Ya kan? Orang yang tidak punya apa-apa lagi. Orang yang susah gitu. Tenggelam. Nah, apalagi kalimat berikutnya, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu. Sebenarnya kalimat aslinya artinya tangannya lunglai, atau tangannya tidak punya daya, atau tangannya gemetar. Itu kalimat aslinya. Maaf ya. Pak, boleh diperbesar teksnya Pak? Oh, oke. Bentar. Ya, terima kasih. Nah, jadi ayat 35 ini ada kata-kata yang menarik menjadi inspirasi buat kita. Apabila saudaramu jatuh semiskin-miskinnya, tenggelam. Ya, istilahnya sudah tidak berdaya sama sekali dan tidak punya kesanggupan. Perhatikan itu. Tapi jangan sampai menunggu mereka juga sampai jatuh-jatuhnya miskin. Perhatikan saudaramu, apalagi ketika dia sudah jatuh, tenggelam istilahnya. Jatuh sejatuh-jatuhnya dan tidak berdaya. Yado artinya tangannya. Tangannya itu bisa jadi pusat kekuasaan ya. Istilahnya kalau orang Israel kalau pakai kata yado itu bisa power, bisa tangan. Tangan itu simbol kekuatan, kekuasaan. Tangannya gemetar, tangannya lunglai, tangannya nggak punya daya, tidak ya lemes lah, lunglai lah. Nah, artinya dia tidak punya support, tidak punya yang menopang, yang tidak punya kekuatan. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk berjalan atau bertahan. Powernya nggak ada. Nah, kata ini, umata yado, atau tangannya tak berdaya, powernya tidak ada, udah miskin, dia tidak punya power, habis kan Bu? Ya, Bapak Ibu, habis dia. Tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Pada merekalah engkau harus menyokong. Menyokong itu apa? Bahasa Ibraninya membuat mereka kuat, ya. Tolong membuat mereka kuat, menyebabkan mereka kuat lagi, gitu ya bahasanya. Maka mereka pakai hifil, ya. Tolong diperbuat mereka kuat, atau sekarang kamu usahakan dia kuat lagi, gitu. Menyokong itu bukan hanya ya membantu-bantu, tapi buat dia kuat, bener-bener. Ya, kalau mau membantu, ya bantu bener-bener gitu. Supaya dia
juga bisa hidup ya minimum seperti orang asing dan pendatang yang di antara kita. Nah, di antara kita ini kan ada konteks tadi sejarahnya yang tahun Sabat dan tahun Yobel. Kalau orang asing kan dia tidak boleh membeli atau memiliki tanah aset gitu ya. Dan dia hanya tinggal di situ hidup. Nah, hidup dari apa? Dari perdagangan, dari hasil yang mereka miliki dari pekerjaan. Minim orang yang miskin, yang tidak punya kekuatan apa, kita bantu supaya dia bisa hidup yang hari-hari. Nah, Bapak Ibu, disinilah kata zakah, artinya make it strong, make him strong, make them strong, make them supported gitu ya. Artinya membuat mereka itu menjadi punya daya lagi, punya kemauan lagi untuk hidup, punya daya lagi untuk bisa berjalan, berkuatan lagi untuk mempertahankan hidupnya lagi yang ke depan. Inilah Imamat 25 ayat 35. Nah, kalimat ini dipakai untuk menjadi inspirasi dari seluruh cerita bagaimana kita memperhatikan hidup kita kepada orang lain. Cara hidup orang yang disucikan adalah ketika dia tahu orang lain yang sudah tidak punya daya apa-apa, kita perhatikan baik-baik. Nah, kalau kita sedikit maju ke depan, yaitu ya ke ayat 36, 37. Nah, ini ada sedikit ceritanya mirip-mirip dengan gambaran yang kita lihat di dalam Amsal. Ya, kalau Amsal kan kemarin kita bicara ya ada nuansa jangan menahan kebaikan, ya kan? Kita ingat ya ada kalimat jangan menahan kebaikan. Nah, kata kebaikan itu tuh ambigu dalam bahasa Ibrani. Tov itu bisa artinya berbuat baik, jangan menahan kebaikan itu jadinya jangan menahan berbuat baik. Artinya juga jangan menahan uang orang, ya. Kebaikan itu good, yaitu good itu artinya harta orang. Jangan menahan harta orang. Nah, di sini ayat 36 dari Imamat 25 malah dikatakan dengan tegas, janganlah engkau mengambil bunga atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Apa urusannya riba uang dengan takut akan Allah? Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu, karena kalau orang kaya biasanya itu memerasnya lebih kejam. Ya, kamu mau pinjam uang saya, berapa kasih kembaliannya ke saya, gitu. Berapa bunganya atau riba atau rentenya gitu ya kan. Nah, kenapa? Karena merasa apa yang dia punya adalah merasa milik dia. Padahal dia ini diingatkan kembali bahwa apa yang kamu punya bukan dari kamu sendiri, ya. Nanti kita lihat kenapa Imamat 25:35 ini bicara bahwa apa yang dia punya adalah dari Allah, bukan dia sendiri yang memiliki. Karena ketika kita diciptakan kita tidak memiliki apa-apa. Dan kita kembali juga kepada yang tidak ada apa-apa dalam diri kita sendiri, kecuali yang diberikan oleh Allah sendiri, yaitu Adam yang diberi Hawa. Maka cerita Adam dan Hawa itu menarik. Adam artinya tanah, Hawa artinya Hawa itu roh. Artinya ada rohnya diberi hidup. Maka suami istri itu adalah gambaran manusia sebenarnya. Ya, perpaduan antara tanah dan ruah, Hawa, nafas, hidup. Nah, ini nanti dalam 1 Tesalonika kita akan lihat rangkaian yang lain ya, yang dalam bahasa Paulus antara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tapi ini sedikit kita melihatnya dalam konteks kalau orang Israel itu kan karena jiwanya sama mungkin seperti orang Arab atau orang Chinese mungkin ya Bapak Ibu ya. Sifat dagangnya itu kan hitung-hitungannya kuat sama sekali gitu ya. Kalau apa yang dia berikan harus kembali bahkan lebih dari yang dia berikan. Maka itu dalam ayat 37 diingatkan kembali. Jangan kau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Jangan juga memberikan makananmu lalu kau berikan untuk meminta riba. Kembaliannya, pamrihnya. Ya, di sini kata riba atau bunga itu artinya sesuatu yang dipisahkan. Misalnya nih kita minjamin uang ke orang lain gitu ya kan. Lalu kita minta nanti pada saat
uangnya dikembalikan oleh si orang miskin, oh ini modalnya ya, ini uang pinjamannya ya. Terus yang dipisahkan mana buat saya? Nah, itu bunganya atau bahasanya juga tambahannya. Nah, orang yang miskin bagaimana untuk membayar aja tidak sanggup, lalu dia harus membayar lagi bunganya. Makanya kalau orang yang sudah miskin, akibat karena dia sudah menjual warisannya, tanahnya, dia sudah tidak punya apa lagi, maka dia menjual dirinya menjadi budak. Ini loh ceritanya. Kenapa dalam Imamat 25 itu orang jangan sampai yang sudah miskin dipermiskin kembali. Ingat ya, kemarin kita bicara jangan sampai jiwa miskin dan memiskinkan orang ini kembali dalam hidup kita. Nah, karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang tidak takut akan Allah. Tidak ingat lagi dari mana kita berasal. Dan tidak peduli lagi dengan Allah yang menciptakan kita. Yang penuh kasih. Bapak Ibu, ini yang bicara mengenai Imamat 25. Ya. Kita juga harus tahu bahwa kalau meminjamkan atau memberi kepada orang, ya kita juga harus tahu diri. Jangan nesek watarbit, artinya kita minta dipisahkan, ini loh mana tambahannya, maupun jangan memperbesar yang tidak perlu diperbesar, artinya minta pamrih. Udah kita kasih makan dia orang susah, ya kerjanya diperes-peres gitu ya. Ini kan bahasanya sederhananya ngomong begitu. Dia sudah tidak punya uang untuk membayar hutangnya, disuruh kerja banting pulang gitu ya kan. Nah, supaya dapat kita juga gratisan si karyawan untuk bekerja dengan lebih gitu. Nah, ini konteksnya dalam Imamat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara dengan konteks yang tadi, cara hidup ya terhadap orang miskin, kita perhatikan dalam tema tadi, kita diajak kembali merangkum semuanya ini. Kalau kita pertama Kolose mengingat bagaimana cara hidup di hadapan Allah, ya, mengingat kembali mengeluarkan yang dari dalam yang sudah diciptakan oleh Allah dalam hidup kita, ya gambarnya sendiri, yaitu seluruh kenyataan Allah dalam hidup kita, yaitu Allah yang pengasih, yang belas kasih, yang punya kepekaan, pengampunan, ya, yang sama sekali menjaga orang lain juga untuk dikasihi. Nah, ini harus menjadi warna dalam hidupnya itu sendiri. Tidak boleh ada orang yang bisa mengenai kasih, ya, bahwa saya mengakui saya orang yang penuh kasih, tapi tidak peduli terhadap orang di sekitar kita. Bohong. Maka di dalam 1 Tesalonika 5, 23, 24, dalam kalimat ayatnya dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5, 2, 3, 24 kelihatannya sederhana ya. Tadi saya katakan ini penuh dengan preoratio, artinya ini lu cerminan temanya Paulus, ya. Temanya Paulus dalam 1 Tesalonika. Dia cerita bagaimana Allah damai sejahtera mempunyai dua hal dalam hidupnya, ya, yang dia fokuskan, yaitu menguduskan manusia dan memanggil manusia. Ya. Dalam ayat ini, semoga Allah tetap terus menguduskan dan memanggil kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara 1 Tesalonika, ya, arti menguduskan dan memanggil ini menarik. Kata kudus, kan sudah saya sedikit cerita ya minggu lalu. Kados atau bahasa Yunani, kalau itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunaninya kan hagios. Menguduskan itu artinya memisahkan, ya, memisahkan dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh Allah, ya. Hanya Dia yang murni, yaitu ya yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah pada awalnya. Ya, maka kados itu, kudus itu artinya terpisah dari hal-hal yang tidak benar, dosa, dan memisahkannya dan kembalikannya kepada Allah. Maka
Kalau Allah yang menguduskan, kalau Allah yang memisahkan hal-hal yang tidak baik ya yang ada pada kita, berarti Dia memberinya kembali kepada kita yang sudah Dia berikan kepada kita dari awal, yaitu ada cinta kasih. Ya, ini saya balik sebentar supaya ingat. Nah. Sorry. Nah. Di sini ada belas kasih, ada kemurahan, ada kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah ini semua dan memerintah dalam hidup kita, barulah kita dipanggil menjadi satu tubuh, ya. Dan satu tubuh inilah yang menjadikan kita sempurna. Nah, di sini kalimat dalam Paulus 1 Tesalonika, ya. Allah menguduskan kamu seluruhnya, nggak ada yang tersisa. Kalimatnya nanti kita lihat, ya. Nah, mana ya? Saya mau kasih lihat bahasa sedikit aja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya gambaran apa yang tertulis dalam kalimat aslinya. Ini bukan untuk nyombong tapi untuk memahami ya Bapak Ibu. Karena kalau kita membahas bahasanya, kalau kita yang ngerti bahasa Inggris sama yang orang nggak ngerti bahasa Inggris, itu nuansanya nggak kedapat. Tapi kalau yang di sini kita akan lihat. Nah, semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, ini ada katanya di sini nih. Nah, autosio, hanya Dia, Theos, Allah, tes eirenes, damai sejahtera, Allah dari damai, Allah yang pencinta damai, ya kan, Allah yang punya kesejahteraan dan damai sejahtera. Hagiasai, hagiasai itu artinya menguduskan, semoga Dia menguduskan, memisahkan kita dari hal-hal yang tidak benar. Oloteleis artinya sempurna, komplit, tidak ada yang tersisa lah kasarnya. Olokleron artinya seluruhnya, nggak ada yang tersisa, udah komplit seluruhnya, gitu ya. Tidak ada cacat lah, gitu. Nah, maka kalau kita membacanya di sini, kembali ke sini, bisa lihat ya Bapak Ibu yang teks saya 1 Tesalonika ini. Nah, Dia yang menguduskan kamu seluruhnya, seluruhnya itu komplit dan menyeluruh. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tersisa, seluruhnya dan komplit selesai. Kalau Allah menguduskan kita, Dia tidak membuat kita ada yang ya ada embel-embelnya lah, tidak ada pamrihnya lah. Dan ini terjadi ketika semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara juga dengan sempurna. Bapak Ibu, kalau dalam pembicaraan kemarin kan di dalam pemaparan mengenai tema APP, orang seringkali ada pertanyaan mengenai apakah teologi ini teologi mengenai kebertubuhan manusia. Ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Sebenarnya memang kalau Paulus mengambil ini supaya orang nggak ada debat lagi mengenai seluruh kemanusiaan manusia sebenarnya. Bicara roh berarti urusannya dengan yang menghidupkan kita. Jadi roh itu adalah yang membuat manusia itu hidup, roh, ruah, nafas. Ya. Jiwa ada yang membuat kita punya rasa, afeksi, feeling. Bisa senang, bisa susah, bisa menangis, bisa terhibur. Jiwa itu psike. Maka kalau orang belajar ilmu jiwa adalah belajar mengenai bagaimana manusia kejiwaannya bisa dipelajari. Kapan sedih, kapan susah, kenapa sedih, kenapa susah, apa yang membuat sedih, apa yang membuat susah gitu ya. Tapi roh tidak bisa dipelajari. Karena roh dari atas. Sementara tubuh adalah material. Kalau tubuh tidak punya jiwa, dia udah kayak orang mati ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu ya kalau orang yang sudah tidak punya semangat hidup, jiwanya juga nggak akan terpelihara. Rohnya tidak ada, jiwanya pun tidak ada. Tidak ada semangat. Maka material lah tubuh kitanya hanya tinggal tersisa materinya. Maka kayak orang
istilahnya kayak apa ya? Kalau orang dulu saya waktu masih sekolah di seminari seringkali disebut orang bolong, orangnya sering bengong, orangnya nggak punya arah gitu ya kan, yang nggak punya satu daya hidup. Maka Bapak Ibu kalau ada orang di sekitar kita yang seperti itu, dia bagaikan materi tanpa jiwa, ya, tubuh tanpa ada sikap kehidupannya atau daya hidup, daya kemauan untuk melanjutkan kehidupan lah kasarnya. Ya udah mentok. Nah, kalau udah sampai situ amat sangat tragis sebenarnya. Nah, disinilah dalam 1 Tesalonika 5:23-24 Paulus berdoa. Kamu kan tadi sudah saya ingatkan cara bagaimana hidup, bagaimana memelihara kehidupan dan kesucian. Saya berdoa supaya kamu ya senantiasa dirawat oleh Tuhan atau Allah, ya, yang Dia adalah sumber damai. Damai itu tidak kalau bahasanya damai itu dia aman, sentosa, tentram, makmur gitu ya. Seperti Allah, sumber kemakmuran, sumber kesejahteraan, sumber kedamaian, sumber ketenangan. Nah, itu juga lah yang harus mengalir dalam kita. Nah, Bapak Ibu, sorry banget ya kalau ayat 23 ini ya. Sebenarnya nanti kita lihat di sini ada satu cerita yang menarik di 1 Tesalonika ini. Kenapa Paulus berdoa ini kepada manusia, kepada kita, ya murid-muridnya di Tesalonika. Ya. Karena kita diberi motivasi sama Paulus, sama seperti Paulus memotivasi para pengikutnya. Kamu yang sudah berusaha merawat roh, merawat jiwa, merawat tubuh sampai sedemikian sempurna, berarti kan ada effort ya Bu, ada daya juang, ada kemauan, ada usaha terus-menerus, rutinitas sehingga dia tidak bercacat, maka Allah sudah memisahkan dia dari hal-hal yang merusak hidupnya. Atau dalam bahasanya Paulus menguduskan. Nah, kalau kita konteksnya menguduskan, harus dipahami lagi ayat 24-nya. Allah yang memanggil kamu adalah yang setia, maka dia juga yang akan menggenapinya. Kalau Allah sudah menguduskan, berarti dia yang melengkapi bahwa kamu sudah sempurna. Sempurna seperti apa? Seperti kamu pada awalnya dipanggil. Allah itu memanggil, kan proses memanggil itu adalah proses terus-menerus. Maka ini kalau dalam bahasa kitab sucinya Paulus, Allah memanggil itu seperti suara hati kita diajak terus-menerus diingatkan. Mana yang berbuat baiknya mana? Mana yang kurang baik kamu harus perbaiki. Mana yang harusnya kita perhatikan orang lain yang kurang. Nah, jadi kita dipanggil terus-menerus di situ. Sama seperti Allah setia untuk memanggil kita, mengingatkan kita akan hal-hal yang baik. Maka ketika Allah mengingatkan terus-menerus itu, maka dia juga yang nanti akan menyempurnakan yang kurang. Karena dia mengingatkan lagi. Nah, inilah yang nanti kita akan lihat secara terstruktur. Kalau Allah menguduskan, apa sih yang Allah kuduskan? Sebenarnya Allah menguduskan itu, Allah menguduskan tubuh kita terpisah dari hal-hal yang tidak benar. Maka kalau hidup tradisi orang Israel menjaga apa yang haram dan yang tidak haram, kasarnya. Apa yang baik buat tubuh, jagalah buat tubuh. Sama seperti hari ini kita. Bukan haram atau halal sebenarnya, tapi apa yang sehat atau yang tidak sehat. Tubuh harus dijaga supaya tetap dia damai, sejahtera. Sama kan? Tubuh juga dia, Bapak Ibu, kalau tubuh itu sendiri ya dipisahkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak sehat, maka jiwanya pun dilakukan yang sama. Ya, Allah menguduskan jiwanya manusia itu artinya ya selalu membuatnya menjadi damai, tentram, tenang, ya. Tidak kemurungsung kalau orang bilang. Kalau orang selalu yang tidak ada namanya luka batin, ya kalau bahasanya rohani, ya atau kalau kita banyak merenung mengenai kerohanian, jiwa itu harus sehat, jiwa itu harus dibikin damai. Kalau jiwanya sehat,
tubuhnya pun akan sehat. Tetapi jiwa dan tubuh tuh tidak akan sehat kalau rohnya sendiri tidak diberi oleh Allah yang sehat. Maka selalu dikatakan rohnya harus kudus. Nah, kita diberi roh kudus. Bapak Ibu ingat ya, dari kisah para rasul aja, selalu pada saat Yesus naik ke surga, manusia diganti oleh ruah kudus. Jiwa yang bukan hanya jiwa, tapi yang bagian yang membuatnya kita juga mengingat kekudusan itu sendiri. Roh yang menjadi motor atau mesin untuk bisa jalan gitu ya kan. Nah, Allah menguduskan, berarti Allah memisahkan kita dari tubuh yang tidak sehat, dari jiwa yang tidak damai, dari roh yang tidak jahat ya istilahnya ya. Nah, kalau Allah sudah menguduskan, Dia selalu mengingatkan kepada kita lewat panggilan kita, bikinlah sempurna hidup kamu. Bikinlah tidak bercelah hidup kamu. Tubuhmu, jiwamu, rohmu harus sempurna dan tak bercelah. Barulah Dia bisa menggenapinya secara keseluruhan dan utuh, komplit. Tidak ada lagi yang tercela, tidak ada yang bercacat, tidak ada yang kurang. Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai di situ, artinya kita ingat kembali bahwa kita sudah sampai ke tujuan manusia diciptakan. Manusia menjadi manusiawi. Manusia menjadi manusiawi artinya menjadi sifat Allah. Sifat yang secitra dan segambar dengan Allah. Nah, kalau bahasanya Paulus, ya kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kamu sudah selesai, sudah benar. Benar itu dalam bahasanya dikuduskan. Dikayo sune, dikayo ya. Sune itu artinya dibenarkan oleh Allah. Artinya dia sudah sesuai dengan takarannya. Kalau bahasa Ibraninya dikayo sune sudah dibenarkan, itu sama dengan sedekah, sadakah, sadik. Sadik orang kudus. Orang yang kudus itu orang yang sesuai dengan takarannya. Manusia ditakar oleh Allah sebagai manusia. Manusia yang mana? Yang gambar Allah. Gambar Allah yang kayak gimana? Yang penuh kasih. Ketika manusia menjadi manusiawi, manusia menampilkan gambar Allah. Manusia yang menggambarkan cinta kasih. Manusia inilah yang terberkati. Dia sempurna, tidak bercela, dia utuh karena dia sudah dikenapi Allah. Sama seperti Allah setia, Allah juga damai, dan Allah sempurna, maka itu kembali kepada kita yang sama. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5, 23, 24 yang adalah doa Paulus supaya kita tidak bercela, ini juga jadi janji, ya, janji yang diharapkan ya kepada seluruh pengikut Kristus oleh Paulus bahwa jangan khawatir. Kalau kita terus-menerus hidup dalam kebaikan, mencari perbuatan baik, maka ujungnya akan sempurna dan kita digenapi. Pasti orang akan bisa. Secara bahasanya Paulus, kayak orang ya diingatkan, kalau kita seperti kan ya cerita Paulus yang mengatakan tubuh itu perlu exercise. Jiwa itu juga perlu exercise, sama seperti tubuh harus dilatih, ya kan? Dan juga Allah memanggil kita untuk mengingatkan kita loh, hari ini rutinnya ingat lagi ya yang kurang mana. Nah, perlu dilatih. Kalau semakin dilatih, ya semakin sempurna, semakin pintar, semakin expert. Inilah yang bahasanya 1 Tesalonika 5, 23, 24 kita. Nah, kalau secara kita punya tema, kembali lagi Bapak Ibu, kita merangkum seluruh pemahaman kita yang dari minggu pertama, kedua, yang dalam topik minggu lalu, dan minggu 3, minggu 4 yang kita rangkai di hari ini. Sebenarnya rangkaian semua tahapan dari minggu ke minggu tema APP, kita diajak menjadi manusia yang penuh kasih, dan kalau itu dirutinkan dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, kita akan menjadi pribadi yang utuh. Dan kalau sudah menjadi pribadi yang utuh, artinya kita menjadi penggenapi manusiawi hidup kita, menjadi manusia yang secitra dengan Allah. Dan disitulah kita terberkati. Bapak Ibu,
ini tema yang menjadi inspirasi, yang mungkin menarik. Kalau kita lihatnya kan dari konteks kitab suci. Kalau lihat dari konteks peran serta kita mewujudkan kejutan bersama, sebenarnya ya itu. Kan tidak ada manusia yang kasih yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Pasti kasih itu harus keluar dari dirinya sendiri, ya, mengalir ke orang lain, mengalir ke sekitar kita. Sama seperti orang yang makin kudus, ya Bapak Ibu. Kalau saya punya pengalaman yang dulu saya belajar, ya, ketika saya sempat juga mendalami kitab suci ini. Saya pernah belajar di satu komunitas rabi, ya, rabi, apa bahasanya rabi itu artinya imam-imam yang mempelajari Taurat, ya, secara khusus. Nah, di sana ya kita jangan membayangkan rabi itu orang yang apa namanya yang terlalu hukum aja yang dia pelajari. Enggak. Orang rabi itu bahkan makan saja dia bisa mengatur mana yang makanan yang harus dimakan dan cara makannya pun ya mungkin mirip-mirip dengan orang Zen, ya Bu. Kalau saya pelajari itu mereka itu. Sampai makanan sayur aja makannya juga harus dengan benar. Masaknya juga dengan benar. Nah, kalau di situ berarti dia menjaga kebertubuhannya juga secara terawat dengan baik. Kalau dia menjaga tubuhnya dengan baik, maka jiwanya juga menjadi tenang. Ya, tubuhnya aja udah sehat, ya kan? Maka jiwanya juga pasti tenang, tidak kaget, tidak panik. Apalagi secara material juga dia sudah punya, ya kan, pasti terjaga. Nah, kalau dia terjaga, dia juga tidak lagi memperhatikan diri sendiri, pasti memperhatikan sekitar dan orang lain. Ya, biasanya kalau orang yang jati dirinya sudah terpenuhi, ya, dengan bebas dia bisa memberikannya kepada orang lain. Bukannya nunggu kaya, ya Bapak Ibu. Kalau kita kan selalu kita melihat orang kaya kok selalu altruistik, ya, selalu bikin donasi. Nah, kenapa? Karena dia sudah tidak lagi sibuk terhadap dirinya sendiri. Bahasanya cuma sederhana, bukan orang kaya, ya, bukan hanya orang kaya, tapi orang yang bersifat kaya terhadap hidupnya sendiri. Dia sudah tidak sibuk terhadap dirinya sendiri, maka dia memperhatikan orang lain. Nah, di sini loh hidup utuh itu sudah puas terhadap dirinya sendiri, menjadi sesuai dengan gambar Allah. Nah, inilah orang yang sudah dengan bebas memperhatikan orang lain dan menjadi kasih dan sumber kasih pada orang lain. Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan hari ini, ya, dari dua rangkaian topik yang minggu lalu sama minggu ini. Peran kita mewujudkan kesejahteraan bersama, tapi yang saya melihatnya dari konteks kitab sucinya. Dari Kolose, dari Paulus, nah, dan minggu keempat kembali ke Paulus. Ketika Paulus mengajar kita menjadi manusia baru, kita diajak untuk melihat manusia barunya itu tidak percuma, karena Tuhan Allah akan kembalikan kita semua menjadi yang kudus karena kita sudah diberkati. Kalau kita mau usaha sampai habis-habisnya untuk menjaga Tuhan dalam hidup kita lewat mewarisi kehidupan kita yang baik, maka Allah pun menyempurnakannya kembali, memberkatinya kembali. Apalagi ya dalam rangkaian Amsal sama Imamat, prinsip hidup itu dijaga untuk orang di sekitar kita. Ya. Maka minggu kedua dan minggu ketiga itu sebenarnya hanya keluarannya dari hidup kita yang paling dalam. Ketika kita punya kasih, kita akan perhatian orang lain. Kalau kita tidak punya kasih, bagaimana kita memperhatikan orang lain? Bohong dan percuma. Bapak Ibu, sekilas kalau kita membacanya semua, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Kalau ada yang kurang atau yang mau lagi, silakan. Ini cerita dari saya, ini inspirasi dari saya, mudah-mudahan bisa berguna. Ya, memang sedikit agak dalam, ya, Paulus dari Kolose maupun 1 Tesalonika. Tapi saya pikir teman-teman dari konteks kitab suci KAJ membuatnya ini menjadi satu rangkaian ya benar-benar mendalam. Ya, memang itu yang kita kejar dalam hidup kita, terutama masa Prapaskah ini.
Demikian Bapak Ibu sharing dari saya. Silakan kalau ada waktu yang mau menambahkan, mau bersharing, mau bertanya. Ini kurang lebih yang bisa saya bagikan dari 2 minggu ini. Saya kembalikan kepada Bu Rosita atau kepada MC atau siapapun yang terlibat. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Arda untuk pengajaran malam hari ini. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan secara mendalam konteks, terutama dengan konteks landasan daripada pertemuan 3 dan 4, 1 sampai dengan 4 tentunya. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan atau enggak ingin mengomentari, dipersilahkan. Masih ada waktu 40 menit. Pak Paulus nih biasanya. Nggak ada, Bro Joli. Saya senang sekali menyimak penjelasannya Pak Arda. Tambahinlah Pak Paulus, jangan hanya menyimak. Saya yang tertarik adalah soal tadi yang tahun Yobel sama tahun Sabat. Jadi itu sebenarnya orang Israel secara kontinu mengadakan suatu Thanksgiving ya, Pak Arda ya. Ya. Secara berkala 7 tahun, 49 tahun diajak. Apakah sekarang menjadi pertanyaan, apakah itu tetap dilaksanakan hingga sekarang, tradisi itu oleh bangsa Israel? Masih Pak Paulus, cuman mungkin dengan adaptasinya ya. Kalau tadi Pondok Daun ya kan tidak bisa orang Israel sekarang kan bikin pondok lagi ya di depan Yerusalem, di depan Bait Allah atau di sekitar daerah sana yang sudah jadi perkotaan besar kan gitu. Jadi biasanya mereka lakukan di rumah masing-masing. Lalu apa yang dilakukan samalah seperti orang Chinese pada saat Xinjia gitu ya kan. Kalau dulu kan gimana caranya? Ayo kita keluar cari makan di depan supaya bisa kumpul. Sekarang mungkin di rumah gitu ya kan. Satu yang penting ada suasana bersyukur bersama dalam keluarga. Ya. Nah juga seperti orang Muslim mungkin pada saat Lebaran gitu ya kan. Yuk kita back to family gitu ya. Jadi sama. Cuman yang menarik dalam tradisi Israel adalah setiap kali ada kata sabat. Ya, sabat itu artinya berhenti secara khusus untuk Tuhan. Ya, hari ke-7, tahun ke-7, 7 kali 7, ya kan, tahun ke-50. Nah, itu selalu kita diingatkan. Berhenti. Apa yang dari Allah kembali kepada Allah. Pada saat itu manusia punya usaha harus stop. Karena Allah yang memberi, Allah juga yang nanti minta kembalinya. Kamu jangan merampas milik Allah gitu. Bahasanya secara kasarnya seperti itu, tapi secara sederhananya, ayo jangan menguraslah tanah milik Allah. Tanah itu kan kalau bahasa kita kan ibu pertiwi ya. Jangan dikuras, jangan dihabisi, jangan sampai sudah tidak punya produktivitas apalagi, harus disehatkan kembali. Sama seperti itu tubuh kita pun pada hari Sabat suruh istirahat. Yang tadinya kerja, ya berhenti. Gitu. Pak Arda, kalau misalnya orang hari Sabat itu kan biasanya sebelum hari Sabat mempersiapkan ya makanannya segala dimasak dulu supaya besok tidak boleh ada api mengerjakan sesuatu. Nah kalau hari tahun Sabat, tahun Yobel, apa mereka sepanjang tahun kan harus nggak boleh bekerja, nggak boleh mengolah tanah. Jadi apakah mereka juga mempersiapkan dulu, misalnya panennya dikumpulin dulu, begitu? Betul Pak, betul Pak Paulus. Jadi tahun Yobel kan orang sudah berhitung 7 kali 7 dari tahun Sabat ya kan. Setiap tahun
yang sebelum Sabat dia kan orang sudah bekerja, ya mengumpulkan kebutuhan, hasil panen, seterusnya. Masa selama 1 tahun kita masih mengeruk lagi tanah itu? Nah, tanah itu kan sudah istilahnya sudah suruh istirahat lah kasarnya kalau oleh orang Israel itu oleh Allah dalam hukum Musanya. Tanah itu sudah jangan dibikin sengsara lagi, sudah rawat lagi, ya, yang dari dulunya tidak subur menjadi subur lagi dengan dibiarkan supaya air terserap lagi. Nah, apa yang manusia bisa dapatkan dari tahun yang tidak orang boleh bekerja? Dia kan sudah mengumpulkan dari sebelumnya, dia menggunakan itu dari apa yang ada. Ya. Tapi kan boleh bekerjanya dari mana? Dari ternak, ya kan, makanan ternak, ya kan. Juga boleh masih dari hasil panenan yang dia kumpulkan, ya kan, dalam bentuk gandum, ya kan, bentuk-bentuk makanan yang bisa dia olah. Tapi tidak boleh menggarap tanah, Pak. Ya. Dan terutama yang Jadi disebut hanya tanah itu adalah tanah yang tidak boleh ya. Menggarap tanah yang nggak boleh. Kalau ternak masih boleh ya. Iya, dia memanfaatkan apa yang dia punya gitu. Ya. Tapi yang punya Allah tidak boleh. Istilahnya tanah itu sudah cukup dong. Kamu kan sudah 7 kali 7, ya kan, menghasilkan dari kemampuan tanah menghasilkan sesuatu buat kalian hidup. Nah, apa yang kalian kumpulkan sekarang nikmati dalam 1 tahun ini sambil menjaga recovery dari tanah itu kembali subur pada tahun yang ke-51. Mulai lagi bekerja. Gitu. Maka selalu harus saling berbagi. Maka disebutkan itu tahun perdamaian, ya kan? Tahun kebebasan. Yang budak diselamatkan, ya jadi udah tidak lagi jadi budak, ya dia juga sekali ya sudah bekerja 50 tahun misalnya jadi budak. Ya, ya kan stop dah gitu, sudah dibebaskan. Jadi kalau misalnya ada budak pun harus dibebaskan gitu. Bebaskan. Pada tahun Yobel seperti itu Israel. Zamannya enggak seluruh. Apalagi kalau orang Israel tidak menjadi tabu ya kalau Israel tuh orang Israel itu dijadikan budak. Makanya kalau orang Israel yang miskin harus yang lain tuh harus support gitu. Harus menebus kan kalau atau orang sekitarnya hidup bersama mereka jangan sampai dia jadi budak. Iya. Menarik. Terima kasih. Ya. Itu gambarannya. Ya tahun Yobel memang Yom Kippur itu tahun hari raya besar lah kalau orang bilangnya. Karena kan tahun ke-50 ya. Gitu. Saya tahunya Yom Kippur waktu Israel merebut Mesir. Berantem sama Mesir. Sebenarnya tahun bebas. Ya, artinya dibebaskan dari perbudakan, Pak. Ya, Yom, hari. Ya kan, Kippur itu kan kita dibebaskan. Gitu sebenarnya. Jadi pada saat itu kita merasa sudah semuanya bebas, damai, kita dilepas dari perbudakan, dari kesengsaraan, dari kesusahan. Ya kita sekarang menikmati tahun pembebasan itu, yuk kita berpesta tanda petik, ya kan, saling mendukung satu sama lain. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Ada lagi Bapak Ibu yang buka layar? Pak Setiadi mungkin? Pak Toto kemana nih Pak Toto? Ada. Ada Pak Juli. Ya, boleh komentar Pak. Terkesima Pak Toto. Terkesannya kalau kitab imamat, kitab ini yang diurusi urusan duniawi kan. Itu kalau urusan yang rohani mungkin di perjanjian baru. Dan tadi yang diomongin miskin itu miskin absolut ya Pak Arda. Bukan miskin rohani, miskin yang absolut gitu ya. Ya kalau dalam konteks imamat kan mulainya dari hal yang paling kelihatan juga ya Pak, gitu. Kalau orang kelihatan di sekitarnya ya tidak punya apa-apa, kamu juga mencari kemiskinan orang yang miskin rohani kan susah ya. Karena orang miskin, orang yang tidak punya makan, bagaimana dia berpikir dan bisa
melakukan hal-hal yang lain gitu. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah diperhatikan, nah berarti kita juga memperkaya kemungkinan rohani mereka juga kan Pak. Karena kalau sudah yang tubuhnya diselamatkan, jiwanya diselamatkan, kita berharap juga rohnya juga diselamatkan. Biasanya yang orang kalau tubuhnya nggak selamat, jiwanya juga jadi nggak benar ya kan Pak. Nah rohnya pun nggak benar juga, sering kilaf. Pada saat orang lapar, orang bisa berbuat jahat. Nah itu dasarnya. Kenapa? Karena roh itu ujungnya selalu berprosesnya sama. Kalau tubuh tidak sehat, jiwanya juga nggak sehat. Kalau jiwanya nggak sehat, ya walau-walam, rohnya pun lama-kelamaan akan dibuat menjadi tidak sehat. Jadi harus satu proses, nggak ada terpisah. Oh kita mau jadi rohani aja lah, kita hanya memperhatikan urusan kita dengan Tuhan, tapi kita nggak merawat kebertubuhan kita, ya, tidak merawat jiwa kita, perasaan kita, hari-hari kita, bohong. Ya, karena ini satu kesatuan, makanya disebut utuh, komplit. Ya. Tidak bisa pisah, tidak terberai-berai, gitu. Semuanya harus satu kesatuan. Kalau dikuduskan semuanya, berarti seluruhnya. Ini pada ada satu contoh yang gampang ya. Misalnya kita ini lapar nih, iya, nggak punya apa-apa. Iya. Terus ada mobil roti lewat, jatuh satu roti, kita ambil, kita makan untuk diri sendiri. Ya. Lalu ada mobil roti lagi lewat lagi, jatuh lagi, misalnya jatuhnya 2. Aku udah punya satu, yang satu untuk teman saya. Itu tadi kan prosesnya antara lain begitu untuk teman saya. Udah gitu ada untuk mobil roti lewat lagi, ada roti yang jatuh lagi. Ini untuk bagi-bagi komunitasku. Yang itu udah tiga kebutuhan terpenuhi, lalu masih ini komunitas sudah kenyang semua. Kalau gitu kita mengucap terima kasih kepada Allah, berterima kasih, ayo kita berterima kasih karena udah hari ini udah dapat makan hari ini. Itu kan orang yang benar-benar absolut miskin ya, Pak. Ya. Antara lain begitu. Terus mestinya ada tingkat satu lagi, saya lupa tuh Pak Arda. Makasih. Ya, kalau jatuh orangnya nggak sadar lalu kita memanfaatkan demi kebaikan, tapi pada akhirnya kan harus kita juga mengaku juga bahwa kita itu kan bukannya yang memilikinya ya Pak Toto. Ya. Cuman ini kan dibikin ekstrim, contohnya bahwa jangan sampai kita pun memanfaatkan ya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, itu aja sih sebenarnya ceritanya yang tadi Pak Toto. Yeah. Intinya manusia tetap tidak sempurna, tapi kalau ketidaksempurnaan itu dimanfaatkan juga untuk kebaikan orang lain, ya tentu kan Tuhan itu menggenapi yang kekurangan gitu. Tujuan akhirnya tetap supaya kita ini lebih bersyukur kepada Allah gitu ya Pak Arda. Kalau kitanya udah dapat semuanya dari Allah, kita juga harusnya berbagi pada yang lain, dan kalau udah itu bisa kita kerjakan di komunitas kita juga harus bersyukur kepada Allah, mengajak teman-teman semua supaya bersyukur gitu. Terima kasih. Harus itu ya. Terima kasih Pak Toto. Iya Pak. Pak Joli, ya. Kalau bawa roti jangan lewat dekat rumahnya Pak Toto ya. Jangan sampai jatuh. Nggak apa-apa Pak Joli, kan aku bisa berbagi kepada yang lain. Nah, tuh. Guyon Pak Toto. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Bambang gimana nih? Ada Bu Flavia. Bu Flavia. Pak Arda, silakan ada yang mengomentari. Silakan Bu Flavia. Komentar dong. Saya nggak bisa nggak komentar, cuman menjadi pendengar yang baik aja Pak Paulus. Senang bagus sekali. Bisa ngelihat join tumben.
Ketahuan ya. Iya dong. Yang lainnya mungkin Pak Bambang, Pak Adi. Pak Bambang nih biasanya banyak Ya, Pak. pertanyaan. Tadi saya masih membayangkan Pak, roti yang tadi lewat itu. Nah, gara-gara Pak Toto Jadi jadi mikirin saya roti. bayangin, iya. Nah, roti jatuh pertama. Terus kalau saya itu yang makan roti yang itu, saya pasti nanti minta mobil kedua, mudah-mudahan tukang sosis lewat. Terus sosisnya jatuh. Jadi potong. Ya, ini guyonan. Iya. Gitu aja Pak Paulus. Baik, Pak Arda, saya mungkin juga mau ikut komentar. Kalau saya merasakan setelah membaca kata-kata kitab Imamat tentang cara hidup di hadapan Allah, itu saya kok merasa Allah itu luar biasa. Walaupun memang ia luar biasa ya. Jadi pengajaran-pengajaran sejak perjanjian lama, itu 2000 tahun lebih yang lalu itu sampai saat ini masih sangat relevan seperti itu. Salah satunya yang tentang kitab Imamat yang Pak Arda sampaikan itu yang 17 ayat 1 sampai 27 ayat 34 tentang cara hidup di hadapan Allah. Itu kan demikian kompleks ya kalau dijabarkan oleh Pak Arda tadi. Ada pertama tentang via pernyataan tentang darah seperti itu kan tentang kurban lembu dan kambing yang dipersembahkan di kemah pertemuan pada saat itu, konteks zaman itu. Dan pada saat sekarang pun refleksi saya ya kita, karena Kristus telah mati untuk kita, kurban itu sudah tidak ada lagi. Itu hanya satu, Kristus yang hidup di dalam diri kita. Yang kedua itu tentang standar moral, tentang larangan-larangan yang juga relevan untuk saat ini. Ya kita walaupun tidak tertulis gereja melarang ini itu, tapi secara moral kita tahu bahwa ini baik dan ini tidak baik, seperti itu. Berkat kasih karunia Allah juga. Yang ketiga itu juga via ibadat penyembahan yang tetap. Via ibadat penyembahan yang tetap itu jadi, kalau tadi saya sekilas baca tentang hari-hari raya, kita juga saat ini relevan sekali. Kita diajarkan untuk paling enggak setahun ini 3 kali pertemuan APP ini juga merayakan Prapaskah, bulan kitab suci, dan juga bulan keluarga, mau Natal dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ibadat itu juga diajarkan kepada kita ini melalui cara hidup orang-orang Israel pada zaman itu. Juga yang terakhir, Pak Arda juga menjelaskan tadi tentang hukum pemulihan, ketaatan dan penyerahan diri. Jadi itu juga berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Ini yang luar biasa, yang sangat menyentuh kehidupan kita sebenarnya secara pribadi ya. Tentunya pada saat itu saya nggak tahu konteks orang-orang Yahudi diberikan pengertian seperti ini, apakah mereka melaksanakan atau enggak. Tapi saya secara manusia pasti saya bilang itu sangat-sangat berat begitu ya. Malah kita sekarang ini sebenarnya jauh lebih ringan. Kayaknya kita hanya ke gereja saja, kita tahu romo homili ini dan kita tahu ini baik dan buruk, kita tahu ini boleh dan tidak boleh dilakukan, kita hanya melakukan itu dan kita dengan sekemampuan kita juga terkadang melakukan donasi dan lain sebagainya. Jadi saya melihat Allah ini memang sungguh luar biasa. Hal-hal yang dari zaman perjanjian lama sampai hari ini terus berbicara kepada kita tanpa pernah berhenti gitu. Satu hal juga yang saya catat di dalam kitab Imamat itu bahwa Allah itu senantiasa juga mengingatkan. Tadi juga Pak Arda ada bilang bahwa dasarnya itu adalah apa? Allah itu juga mengingatkan kita bahwa ia telah membebaskan orang Israel itu dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi saya hanya mau berkomentar bahwa saya bersyukur bisa belajar mendalami firman Tuhan ini, dan paling enggak juga memang tidak mudah
mudah untuk melaksanakannya ya, apalagi APP ini setiap tahun, bukan hanya kali ini, berbicara tentang hal-hal ajaran sosial gereja, tentang hal-hal yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi, tetapi di dalam pelaksananya memang tidak mudah, kembali lagi kepada diri saya sendiri, yang terkadang juga egoismenya masih tinggi, memberi pun juga memberi yang masih mikir-mikir gitu ya kadang-kadang gitu, mempertimbangkan ini dan itu. Jadi takut-takut seperti itu, walaupun mungkin juga diberi berkat oleh Tuhan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk diri sendiri seperti itu. Itu komentar saya Pak Arda. Ya. Ya Pak Zoli. Ya. Jadi secara teknis memang Paulus mengatakan kita dipanggil terus-menerus. Jadi hari ini kita dipanggil, besok dipanggil lagi sama Allah dan diingatkan. Nah itulah bahasanya yang menarik dari Paulus itu. Bukan yang bawa yang lalu-lalu. Setiap hari dalam rutinitas kita diingatkan, kita dipanggil. Kalau ditanya manusia, kamu kok gak suci-suci ya? Ya sama ya, kita juga sama seperti dari zamannya Israel sampai sekarang, zamannya Adam sampai kita sekarang, tetap aja kita belum bisa mencapai yang dalam tanda petik kekudusan yang diharapkan Allah semua. Hanya segelintir lah, ya itu pun dengan segala macam perjuangan orang-orang kudus yang ada sekitar kita. Ya. Tapi pada prinsipnya Allah tetap memanggil, mengingatkan, ayo terus. Apapun yang belum sempurna akan disempurnakan sampai tuntas. Kapan? Ya walau-walam Bapak Ibu. Yang penting kita jaga tubuh kita sehat, maka jiwa sehat, roh yang kita sehat, kita kembali ke atas, dia akan menyempurnakan. Ya kalau sampai kapan ya walau-walam, sekali lagi kan walau-walam. Yang penting kita terus setiap hari. Ya saya pun sama. Ya lagi kita pun juga adalah orang-orang yang terbatas. Ya jangankan kita, siapapun orang-orang yang kita pelajari dalam hidup ini, dulunya juga banyak yang susah ya kan dalam hidup mencari kekudusan. Bahkan orang yang kudus makin lebih susah lagi karena banyak perlawanannya, bahkan godaan, ancaman, bahkan juga rohnya itu sendiri banyak yang diperlawankan ya. Kalau makin kan sehat tubuhnya, jiwanya juga sehat, itu aman-aman semua kan kesannya ya enggak. Tapi orang kudus justru kekudusan itu dicobai dari hal yang paling wajar, dari tubuhnya lah, ya kan, dari jiwanya kah, sedemikian sehingga rohnya diperlemah. Ya kalau Bapak Ibu seringkali membaca kisah Santo Santa, ya itulah banyaknya yang dijerumuskan oleh roh jahat, bukan rohnya, karena rohnya nggak mungkin, karena roh kita kan kita dari awalnya sudah digambar secitra dengan Allah, kita dikamuflasekan sama mereka lewat kesusahan dalam hal bertubuh kita, hal kejiwaan kita, sampai kita tersesat. Sedemikian sehingga orang melihat kita tidak ada yang suci dalam hidup kita. Makanya ngapain kita kembali ke Allah? Kita sempurnakan lagi tubuhnya. Nah, sempurnakan lagi jiwanya. Akibatnya orang nggak lihat lagi Allahnya. Gitu. Gitu Pak Zoli. Ya, terima kasih Pak Arda. Pak Arda, Ya. saya boleh minta tuh, karena saya tertarik banget dengan tubuh, jiwa, dan roh. Karena dulu beberapa dosen pun nggak bisa menerangkan bedanya. Cuman ada satu dosen yang bisa menerangkan, tapi ini Pak Arda lebih dalam lagi ya, meskipun sejual gitu. Memang ada yang beda Pak Arda dulu yang menerangkan gitu. Dulu juga Romo Yesuit tuh yang bisa jawab. Beberapa Romo nggak bisa jawab bedanya itu. Pak Arda kalau punya, tolong nanti saya bisa itu ya, ada rekamannya ya, Bu Rosita, bisa saya ntar ulang itu, saya catat tuh Pak Arda. Makasih Pak Tadi Arda. saya share Pak Toto sama teman-teman, saya share topik-topik yang saya sempat berikan kepada teman-teman dalam 2 pertemuan tadi di chat. Silakan di-download aja kalau ini. Ya itu hanya topik-topik kecil-kecil yang kita coba sama-sama renungkan. Betul. Tapi betul Pak Toto, cuman harus hati-hati kalau bicara mengenai tubuh, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu karena itu kan sebenarnya dari
filsafat Yunani, Pak, gitu. Jadi zamannya Paulus itu kan banyak dipengaruhi sama filsafat Yunani. Ya, filsafat Yunani mengenai kebertubuhan, mengenai jiwa, ya kan, psike. Ya, makanya kan kata-katanya tidak menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan banyak kata-katanya dalam bahasa Yunani tuh, 3 pilar itu, jiwa, Ya. tubuh, dan roh. Nah, tubuh kan soma, jiwa psike, roh ya ruah, ya kan, spirit kalau bahasanya, ya, spiritus. Cuman kalau kita melihat dalam bahasa apa namanya, dalam tradisi Ibrani, dia tidak membedakan itu, gitu ya, tidak membedakannya menjadi eh, apa, 3 pilar. Kalau orang Ibrani, tradisi Ibrani hanya membaginya menjadi material, yaitu tubuh, ya kan, tubuh jasad lah kasarnya, jasad, ya kan, dan roh gitu ya. Rohnya itu artinya yang membawa hidup, yang memberi hidup, yang Yang menjaga dari Tuhan ya, dari ya. Allah ya. Ya, sama seperti gambaran Adam dan Hawa. Adamah itu kan tanah, Hawa itu kan roh. Ya, cuma 2 itu. Tapi kalau Paulus kenapa mengambil itu untuk mengingatkan orang-orang yang belajar filsafat pada saat itu, tradisi Epikurus ya, yang mengatakan membeda-bedakan tuh tubuh, jiwa, dan roh gitu. Terlalu memisahkan malah bikin pusing ya kan. Maka kita harus belajar bahwa manusia itu bukan hanya kebertubuhan, bukan hanya jiwa, tapi juga kesatuan, keseluruhan. Makanya kan dalam bahasa Paulus di 1 Tesalonika, secara keseluruhan, ya kan, completely dan utuh. Jangan lihat manusianya dari aspek tubuh, aspek jiwa, dan aspek roh, tapi keseluruhan. Memang kalau nanti dibahas satu-satu, di Paulus lah banyak, sama di surat Yakobus juga banyak ya. Cuman memang mereka ingin melihatkan pada pengikutnya, jangan manusia itu dibeda-bedakan dari unsur tubuh, jiwa, dan roh, tapi dari manusia. Maka kembali ke manusia dalam takarannya sebagai manusia. Kalau manusia dalam takarannya kan baru disebut manusiawi, ya kan. Kalau manusia yang sesuai dengan takaran, maka manusia itu disebut manusiawi. Manusiawi yang sesuai takaran seperti apakah? Ya seperti pada saat dia diciptakan, segambar dan secitra dengan Allah. Kalau dia secitra dan segambar dengan Allah, apa sih jari yang landasannya? Ya gambarnya Allah itu apa? Kasih. Dan gambarnya itu ditambahkan lewat siapa? Yesus. Nah itulah jalan ceritanya. Jadi kembali lagi, ingat secitra dengan Allah itu artinya kamu sudah digambarkan punya kasih seperti Allah yang tampil dalam wajah nyata dalam Yesus Kristus pada saat dia juga menjadi manusia. Ya, makasih Pak. Pak Ya, Arda. Pak. Ya. Pak Arda kalau bentar, Pak Paulus. Pak Arda kalau diperpanjang lagi, kalau hewan gimana? Kalau tumbuh-tumbuhan gimana? Itu kalau ciptaan Allah. Ya. Hewan kalau mati ya udah mati, nggak ada rohnya kan. Kalau tanaman gimana? Sebenarnya bahasanya dalam penciptaan itu kan semua yang disebut hidup dikasih ruah, ya kan, dikasih ruah hidup. Cuman bedanya kan dalam takarannya. Maka dia tidak disebut manusiawi, Pak. Gitu kan. Ya, hewani ya kan. Hewani. Nabati ya kan, orang bisa bilangnya gitu ya kan. Takarannya di situ. Makanya dalam hukum Ibrani ya yang disebutnya sedekah, sadah. Orang kudus atau apapun yang kudus ya sesuai takarannya. Bahwa hewan pun yang harus dipersembahkan kepada Allah kan hewan yang kudus, Pak. Nggak boleh hewan yang bercacat. Ya kan? Sama. Ya, tapi kalau mati ya udah mati, nggak ada rohnya, masuk surga atau di neraka kan nggak ada. Oh, kalau itu ya bahasanya iya. Tapi manusia juga sama, kalau mati ya mati, Pak. Iya, mati kan tubuhnya, rohnya kan ada kan. Ya. Makanya hati-hati ketika kita mempelajari filsafat dalam konteks yang terpisah. Memang kan Epikurus dia mencoba memahami ini yang selalu yang disebut psike itu, jiwa itu apa sih gitu ya kan. Lalu karena dirumuskan supaya rumusnya juga nggak saling
berceceran kemana-mana. Yang jiwa itu namanya yang terkait dengan rasa. Ya, jiwa itu terkait dengan afektus, ya, dengan emosi, ya kan. Nah, kalau tubuh apa? Tubuh ya kebertubuhan kita. Ya, ada mata, ada telinga, ada ya, pokoknya yang berkelihatan secara fisikal lah, gitu. Bahkan juga yang tidak kelihatan juga dalam perut itu ya tetap material, gitu. Betul, yang nggak kelihatan kan darah dan yang di dalam Tetap material, tetap material. Ya, material. Ya, tetap ada yang ruah itu nafas. Nah, nggak ada yang bisa menjelaskan baik filsafat Yunani maupun yang lain. Nafas itu apa, gitu ya? Nafas itu, ruah itu apa? Nggak ada yang bisa menjelaskan. Karena kita tidak tahu bahwa itu adalah Allah sendiri, ya kan, yang memberi hidup, ya kan, kehidupan itu sendiri. Misteri ya, Pak Arda, itu memang. Betul. Dalam bahasa kitab suci, firman, ya kan. Ingat, firman itu kan sama dengan bahasanya Paulus itu firman Allah, misteri Allah. Kenapa? Pada awalnya kan disebut dalam tradisi Kejadian, ya kan, dalam kitab Kejadian, pada mulanya adalah firman, ya, Yohanes, ya kan. Nah, itu pada awalnya mulanya firman, apa-apa yang terjadi adalah firman. Firman itu apa? Sebenarnya mau mengatakan bahwa itu ya Allah. Ya, firman itu Allah karena dia memberi hidup, yang memberi tampilan dari hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dari yang tidak ada menjadi ada, gitu. Dan menjadi indah. Ya, tapi nanti ceritanya jadi panjang lebar, Pak Toto. Kalau kita udah berhenti aja, Pak. Membatasinya kan kita itu satu semester nggak habis itu. Iya. Ya, karena menggabungkan macam-macam sih, Pak Toto. Iya, Pak Arda. Tapi menarik sih. Ya, Pak Toto. Pak Arda. Ya. Ini saya mau tanya tadi, saya tergelitik dengan kita kan dipanggil selalu setiap saat untuk hidup kudus dan menjadi kudus, dan akhirnya nanti juga akan bersatu dengan Allah, pasti juga menjadi kudus ya Pak. Nah ini saya apakah, ini pengertian saya masih terbatas sih, apakah nanti saya membayangkan kalau saya tuh melihat para kudus atau santo-santa itu kan orang-orang yang luar biasa. Ya walaupun mungkin dari awalnya mereka biasa, tapi jadi luar biasa oleh Tuhan. Nah, apakah kita juga dituntut untuk menjadi kudus dan akhirnya suatu saat memang akan bertemu dengan Allah, ya sudah menjadi santo dan santa juga, walaupun tidak sempat dibeatifikasi oleh Paus ya, gitu. Misalnya gitu. Artinya ya Allah sendirilah yang mensanta dan mensantokan, mengkuduskan kita. Nah itu apakah bagaimana Pak statusnya? Apakah nanti mungkin saya ketemu, di sana tuh duduknya kalau sampai ke surga nih, duduknya yang doa-doa di sana tuh para santo dan santa, kalau di sini para manusia biasa kayak saya misalnya gitu. Atau gimana Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya gampang-gampang susah ya. Kalau hal yang sesuatu yang saya tidak tahu, saya tidak bisa cerita. Tetapi kalau apa yang kita pelajari, Pak Adi, ya tentu yang disebut kudus di dalam kitab suci, secara khususnya surat-surat Paulus, itu kan bicara mengenai kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak kudus, yang bercacat, yang kurang, istilahnya yang tidak baik. Karena pada dasarnya kita itu diciptakan di awal penciptaan itu adalah baik adanya. Karena kedosaan, istilahnya dalam perjalanan hidup kita makin menjauh dari Tuhan, maka muncullah dosa, muncullah kekurangan, muncullah kecacatan. Nah, disitulah usaha kudus selalu dipanggil kita dari tiap hari, ya kan, diingatkan. Nah, kenapa? Karena yang kudus itu harus kembali lagi jadi kudus. Kalau ditanya wajib. Hukumnya orang Kristiani adalah seperti Paulus yang dalam Kolose yang mengingatkan, kita harus mematikan manusia lama, ya kan? Ingat gak ya Bapak Ibu yang kemarin minggu lalu saya sharekan dalam Kolose, matikanlah manusia lama. Manusia lama itu manusia yang takarannya bukan takaran yang diharapkan. Yang sebenarnya menjadi manusia yang benar itu adalah manusia yang secitra dengan Allah.
Ya, gitu Pak Adi. Jadi kalau mau jadi manusia, ya kembalikanlah dia menjadi orang yang awalnya diciptakan setara dengan Allah gitu ya. Bukan setara, bukannya dalam tanda petik dia menjadi Allah, bukan. Tapi memancarkan wajah Allah dalam hidupnya. Artinya kalau Bapak Ibu ya, kalau ini saya mengibaratkan begini secara sederhana. Bapak Ibu kalau lihat pelukis ya, anggap aja kita ambil salah satu lah yang paling gampang, pelukis. Kalau Bapak Ibu kan melihat pelukis, pasti kalau tiap hari ngelihat lukisannya dia, lama-lama Bapak Ibu bisa melihat gambaran apa sih yang dia lukis, ya kan? Guratannya, goresannya, yang selalu ada sesuatu karakternya, ciri khasnya, ya kan Bapak Ibu ya. Lama-lama kita lihat, oh Avandi gambarnya kayak begini, ya kan? Ya. Terus kalau yang lain gambarnya pasti begini, goretannya, ceritanya, kisi-kisinya, karakternya. Nah, persis seperti Allah menciptakan manusia, ada karakteristik Allah si pencipta dalam hidup kita. Nah, karakteristiknya itu yang dibongkar sama kita dalam kitab suci. Apa aja kan? Nah, ya tadi dalam Amsal, ya kan, dalam Kolose kita sudah melihat apa karakternya, ya kan? Bahkan itulah yang harus dikenakan lagi kepada kita. Kalau ditanya, apakah nanti kembali? Ya, kalau harusnya dalam iman Katolik, ya kan, ketika kita juga percaya kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah. Kalau kita diciptakan dari Allah, ya kembali kepada Allah dalam bentuk kebangkitan, dalam bentuk pertumbuhan, ya kan? Ingat nggak hukum kebangkitan dalam iman Katolik, ya kan? Ya kalau bagaimana caranya atau bagaimana hidupnya kita nggak tahu. Saya juga belum pernah dibangkitkan. Tapi intinya pasti Allah akan menyelamatkan kebangkitannya itu lewat orang-orang yang baik dan benar, ya kan? Sama seperti dulu ketika Musa berhadapan dengan Allah ini, kalau orang ini berbuat baik kemudian bertobat jadi selamatin ya selamatin, ya kan? Apakah orang ini tak satu dua selamat juga yang satu dua itu, ya kan? Gara-gara satu dua orang itu semua selamat, ya kan? Ya, jadi kalau gimana nantinya di surga, saya juga belum tahu. Bagi saya surga itu harus mulai dari sekarang, Pak Adi. Ya dalam perkara-perkara yang paling sederhana, yaitu berbuat kebaikan dalam hidup kita, ya di keluarga ya anak-anak kita juga terjamin dengan benar. Itu aja udah pekerjaan hari-hari yang jelimet ya Pak. Apalagi saya sendiri juga kan belajar. Anak saya 3, perempuan semua. Nah, bagaimana cara mereka dengan baik dan benar itu juga suatu perkara tersendiri, ya. Bagaimana saya belajar kata-kata ini menguduskan dan segala macam, saya juga harus menerapkannya dalam hari-hari kepada mereka, gitu. Ya. Ya tidak mudah, tidak mudah. Tapi saya percaya dan saya yakin ketidakmudahan itu kan digenapi. Caranya pasti ada bantuan, entah dari istri saya, dari orang-orang lain di sekitar, teman-teman anak-anak saya juga yang mengingatkan mereka, orang-orang lain juga yang punya yang saya pikir terbatas, tapi justru dia punya kemampuan membedakan juga hal-hal yang baiknya kepada teman-teman atau anak-anak saya, dan seterusnya begitulah. Adalah pasti support. Mungkin tidak bentuknya material, tapi kita ya itu yang harus kita selalu bersyukur sampai saat ini. Ya, Pak. Itu tadi. Terima kasih. Iya, seru sekali. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita menutup pertanyaan terakhir? Baik, Pak Arda, terima kasih sekali lagi untuk sesi pertemuan yang memberkati ini. Semoga kita bisa lebih belajar, terutama dalam masa Prapaskah ini, agar menjelang Paskah nanti paling enggak sudah ada nilai-nilai positif, nilai-nilai moral yang baru yang bisa kita hayati melalui 4 kali pertemuan APP ini, terutama dalam landasan kitab suci yang kita pelajari selama 2 minggu ini. Terima kasih Pak Arda, waktu sudah 2 menit lagi pukul 9. Kita sudahi di sini. Mungkin sebelum ini ada pengumuman dari Ibu Ketua atau apa? Komentar?
Ya, terima kasih Pak Arda sudah bersedia mengisi, luar biasa sampai speechless, nggak bisa mau nanya, nggak bingung nanyanya. Terima kasih ya, semoga masih memberi waktu untuk kita tim KKS ya supaya lebih ini lagi ya, lebih memahami firman Tuhan dan aksi nyata, jangan lupa. Ini apa yang Pak Ada sampaikan kan ujung-ujungnya aksi nyata ya Pak, gimana menjalankan perintah Tuhan ya Pak ya. Itu memang nggak mudah, terutama kita mulai dari hidup kita dulu, ya kan Pak? Ya. Nah, kita jadi orang yang bisa mendalami iman Katolik kita secara baik dan benar, baru kita bisa, itu kan mewartakan hidup kita. Itu lebih luar biasa daripada kita berkhotbah ya Pak ya. Menurut saya begitu. Salah nggak Pak? Betul Bu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga MC Pak Joli. Terima kasih sahabat-sahabat KKS yang sudah setia di Zoom ini. Dan kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama, link yang sama akan dibawakan Sumur Yakub oleh Pak Heri. Lanjut tutup doa, Bu. Saya doa. Ya. Iya, gitu sekali-sekali. Memang orang Katolik paling jago nunjuk ya, Pak. Oke ya, kita doa ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah hadir di Zoom ini dan Engkau telah memberkati pembicara kami yang luar biasa, Pak Arda Irwan. Dan kami pun bersyukur atas sahabat-sahabat yang setia di Zoom ini. Kami percaya dengan keterbatasan kami mewartakan firman-Mu, biarlah saja Engkau yang berkarya sehingga Zoom ini dapat memberkati siapapun yang mendengarnya, karena kita juga akan menyiarkannya melalui YouTube KKS Kelapa Gading ini. Puji dan syukur atas segala berkat yang Kau berikan sehingga kami sehat walafiat, dan pakailah kami dimanapun Engkau tempatkan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sampai nanti kita ada kesempatan kita akan. Terima kasih Pak Arda. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan.